Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nur Azizah dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Mangsa Karawang dengan NPM 24106311100054. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini ada 8 soal. Langsung saja, yang pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada dasarnya merupakan cara pandang mengenai tujuan dan arah pendidikan dalam perspektif Islam. Hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembelajaran di madrasah dan pesantren. Oleh karena itu, pendidikan di lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak serta pembiasaan ibadah. Di praktiknya langsung, misalnya di pesantren, jadi itu santri nggak cuma ngaji kitab, tapi juga diajarin adab kayak hormat ke guru, disiplin, dan sikap sehari-hari yang baik. Bahkan hal sesederhana kayak salim ke guru itu juga bagian dari pendidikan. Nah, di madrasah juga sama pelajaran umum sering dikaitkan sama nilai-nilai Islam. Jadi siswa nggak cuma paham materi, tetapi juga ngerti maknanya dalam kehidupan. Soal selanjutnya yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Pertama itu ada kedudukan dan dasar pemikiran. Saya akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam dulu. Nah, filsafat pendidikan Islam berlandaskan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta akal, sehingga nilai-nilai bersifat tetap dan berorientasi pada hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam. Selanjutnya ada filsafat pendidikan Barat, itu lebih bertumpu pada rasio pengalaman dan pemikiran manusia, sehingga cenderung lebih dinamis dan berkembang sesuai zaman. Selanjutnya ada perbandingan tentang tujuan pendidikan. Nah, kalau misalnya dalam filsafat pendidikan Islam, tujuan utamanya itu adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, insan kamil. Sedangkan filsafat pendidikan Barat umumnya lebih menekankan pada pengembangan potensi individu, kebebasan berpikir, dan kesiapan menghadapi kehidupan dunia, itu karir dan sosial. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Nah, untuk kelebihan filsafat pendidikan Islam itu, yang pertama ada menanamkan nilai moral dan spiritual yang kuat. Selanjutnya ada membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Dan yang terakhir ada relevan dengan budaya dan masyarakat Indonesia yang religius. Sedangkan kelebihan filsafat pendidikan Barat yaitu mendorong berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dan yang terakhir ada menekankan kebebasan dan kemandirian belajar. Nah, kalau untuk kekurangannya, kalau filsafat pendidikan Islam itu kadang terlalu normatif dan kurangnya fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Terus jika tidak dikembangkan, bisa si pendidikan ini bisa cenderung berorientasi pada hafalan terus. Nah, kalau misalnya kekurangan filsafat pendidikan Barat, itu cenderung kurang memperhatikan aspek spiritual dan moral, dan bisa menimbulkan sikap individualis jika tidak diimbangi nilai sosial. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, keduanya sebenarnya saling melengkapi. Filsafat pendidikan Islam penting untuk membentuk karakter dan nilai, sedangkan filsafat pendidikan Barat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan inovasi. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara keduanya sangat dibutuhkan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berakhlak dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, soal selanjutnya ada jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan
elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam pada dasarnya menggambarkan bagaimana nilai, tujuan, dan proses pendidikan disusun secara menyeluruh berdasarkan ajaran Islam. Nah, ruang lingkupnya juga tidak hanya membahas teori, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan. Oke, yang pertama itu ada kerangka kerja pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada landasan atau dasar filosofis. Nah, landasan dasar filosofis ini bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama. Ini menjadi acuan nilai dan kebenaran dalam pendidikan. Yang kedua adalah ada hakikat manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk jasmani dan rohani, individu sekaligus sosial, serta sebagai hamba dan khalifah di bumi ini. Nah, ini tuh menentukan arah pembinaan peserta didik. Yang ketiga ada tujuan pendidikan. Nah, kalau tujuan pendidikan ini membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat ada isi atau materi pendidikan. Nah, isi atau materi pendidikan ini mencakup ilmu agama dan ilmu umum yang terintegrasi. Jadi tidak dipisahkan secara dikotomis. Nah, yang kelima ada metode pendidikan. Nah, metode pendidikan ini menggunakan pendekatan yang meneladani kisah-kisah Nabi seperti keteladanan atau uswah, pembiasaan, nasihat, dialog, dan praktik langsung. Yang terakhir ada evaluasi pendidikan. Nah, tidak hanya mengukur aspek kognitif, evaluasi pendidikan juga afektif, yaitu sikap, dan psikomotorik, yaitu perilaku atau amal. Nah, yang kedua ada elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada integritas nilai Islam, yang kedua ada keseimbangan aspek atau holistik, yang ketiga ada relevansi dengan kebutuhan zaman, yang keempat ada karakter dan akhlak sebagai prioritas, selanjutnya ada pendekatan kontekstual, peran guru sebagai teladan, dan yang terakhir ada evaluasi komprehensif. Nah, soal selanjutnya, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam, khususnya ontologi, yang menekankan pembentukan insan kamil atau manusia sempurna melalui hubungan harmonisnya dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, ini prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam ini juga dapat diterapkan secara praktis untuk mengatasi tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini seperti keterbatasan SDM, adaptasi era digital, dan dikotomi ilmu agama sampai umum. Saya akan menjelaskan pengertian ontologi pendidikan Islam terlebih dahulu. Ontologi pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai proses pembentukan eksistensi manusia utuh, bukan sekedar transfer pengetahuan, dengan fokus pada dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial yang berbasis nilai ilahi. Nah, prinsip ini juga menuntut kurikulum integratif yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum untuk mewujudkan kesadaran jati diri serta tanggung jawab transendental. Nah, selanjutnya ada tantangan utama lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam menghadapi kelemahan SDM, manajemen, dan dana, atau kesulitan adaptasi teknologi digital, serta dampak posthumanisme seperti krisis identitas dan dekadensi moral. Nah, selain itu juga kurikulum sering fragmentaris dan kurang selaras dengan kebutuhan zaman, menyebabkan dualisme ilmu. Selanjutnya, penerapan prinsip filsafat. Nah, terapkan kurikulum integratif yang menghubungkan ilmu umum dengan nilai Islam melalui metode reflektif dan evaluasi holistik untuk mengatasi dikotomi dan membentuk karakter religius. Integrasikan teknologi digital secara bijak dengan literasi nilai Islam seperti pembelajaran berbasis AI yang memperkuat etika dan hikmah untuk hadapi era digital. Nah, untuk strategi penguatan SDM dan manajemen,
Itu bisa dengan bangun kompetensi pendidikan melalui pelatihan berbasis ontologi Islam, termasuk literasi digital dan manajemen holistik. Nah, sambil reaktualisasi nilai tauhid untuk motivasi internal, kolaborasi, serta infrastruktur, memastikan pendidikan adaptif tanpa kehilangan akar spiritual. Di sini ada soal selanjutnya, soal keberapa ya? Saya lupa. Nah, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, epistemologi pendidikan Islam memiliki urgensi tinggi di era modern untuk mengkritisi dominasi paradigma sekuler Barat. Nah, dengan menjadikan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan yang mengintegrasikan akal, indera, dan pengalaman guna membentuk insan kamil yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan moral. Nah, hal ini krusial menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang sering mengikis nilai-nilai Islam, sehingga memastikan pendidikan tidak hanya berorientasi materialistik, tetapi juga mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, kontribusinya terhadap pembentukan masyarakat madani terletak pada penciptaan generasi berakhlak mulia, adil, harmonis, dan bertanggung jawab sosial, di mana integritas ilmu agama dan umum menghasilkan warga negara kreatif yang membangun peradaban keadilan melalui pendekatan kontekstual dan kooperatif. Nah, soal selanjutnya, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, aksiologi pendidikan Islam saat ini menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada nilai-nilai seperti akhlak, keimanan, dan tanggung jawab sosial. Nah, oleh karena itu juga pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, dan moral secara seimbang, disertai juga dengan integritas nilai dalam seluruh mata pelajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta keteladanan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pemanfaatan teknologi dan penguatan nilai moderasi juga penting agar pendidikan Islam itu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, pendekatan-pendekatan ini juga efektif karena tidak hanya membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik saja, tetapi juga berkarakter dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, rancangan program pendidikan dalam konteks Islam harus berangkat dari pemahaman bahwa manusia itu memiliki dimensi jasmani, akal, dan ruh, serta berperan sebagai hamba dan khalifah, sehingga pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk iman dan akhlak. Nah, program yang dapat dikembangkan adalah pendidikan holistik Islami, dengan komponen utama meliputi tujuan yang menekankan pembentukan Islam, beriman dan berilmu, selanjutnya kurikulum terintegrasi antara ilmu agama dan umum, materi yang mencakup teori dan praktik ibadah serta kehidupan, metode pembelajaran aktif seperti keteladanan dan pembiasaan, lingkungan yang mendukung budaya Islami, peran guru sebagai teladan, serta evaluasi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dengan demikian, program ini mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan mampu menjalankan perannya secara utuh. Nah, soal selanjutnya, dalam konteks demokratis pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam ini dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, filsafat pendidikan Islam memainkan peran krusial dalam demokratis pendidikan dengan menekankan prinsip keadilan atau al-adl, kesetaraan atau musyawarah dan inklusi berbasis wahyu, menciptakan sistem pendidikan adil dan inklusif yang menjamin akses setara bagi semua lapisan masyarakat
tanpa diskriminasi melalui partisipasi aktif via musyawarah, serta akhlak mulia yang menghargai keberagaman dan martabat manusia. Nah, prinsip ini mengintegrasikan tauhid untuk lingkungan belajar harmonis, non-diskriminatif, termasuk penyediaan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus berdasarkan kasih sayang Qur'ani, serta mendorong modifikasi kurikulum adaptif, metode interaktif, dan kolaborasi guru, murid, orang tua guna kurangi kesenjangan implementasi di SD. Saya ambil contoh di SD Negeri 3 Girowono dengan modifikasi kurikulum PAI, diskusi serta media adaptif untuk siswa berkebutuhan khusus, dan di SMA Negeri 2 Sinjai melalui kelas reguler inklusif PAI berbasis ceramah, tanya jawab, ice breaking yang diatasi tantangan via kolaborasi orang tua. Cukup sekian mungkin jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.